Yang akan ditanya pertama oleh Allah terkait dengan anak itu adalah suami. Kenapa anaknya udah 10 tahun gak sholat? Yang ditanya suami. Kenapa anaknya perempuan udah balik gak tutup aurat? Yang ditanya suami. Kenapa anaknya udah balik tapi gak tahu cara toharoh? Yang ditanya suami. Kenapa istrinya gak sholat? Kenapa istrinya gak ngaji? Kenapa istrinya gak nutup aurat? Kenapa istrinya maksiat? Yang ditanya suami. Alhamdulillahilladzi ala fadlina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Segala puji yang pada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga hari ini bisa berada di tempat yang mulia yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Deden Syarif Hidayatullah selaku Ketua Yayasan, Ustaz Hendra dan Ustazah Suryati selaku Kepala Sekolah, jazakumullah khair sudah mengundang saya untuk bersilaturahmi dengan para calon bidadari surga. Sayang bidadarinya sendirian, padahal anaknya anak berdua. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullah. Hari ini kita akan, karena waktu kita sangat terbatas, sampai jam berapa kita? Saya berapa menit? Mau 1 jam, 2 jam, atau 3 jam? Dengar-dengar ini tuh sambil launching ya, apa namanya? Sekolah Bunda, kelas Bunda. Nanti setelah ini ada kelas ayah gitu. Lah, mendidik anak itu kan harus berdua. Direkturnya siapa coba mendidik anak tuh? Direkturnya adalah ayah. Mendidik anak itu harus berdua kan? Kalau ada hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, yang jarang dibahas adalah kewajiban bersama. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, kewajiban siapa? Berdua. Membangun keluarga musyfiqin, kewajiban siapa? Berdua. Apa keluarga musyfiqin? Mau nggak masuk surga bareng-bareng? Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dengan para bapak, kakek, nenek moyang kita, para pasangan kita dan anak keturunan kita. Man shalaha fi jannati adn, orang-orang yang soleh di surga Aden. Mau? Itu disebutnya adalah keluarga musyfiqin. Jadi kata Allah, keluarga yang nanti kumpul di surga bareng beserta orang tuanya, pasangannya dan keturunannya, mereka ngasih bocoran kepada kita di dalam Al-Quran, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dulu di dunia adalah keluarga yang punya rasa takut sangat luar biasa kepada Allah. Semuanya, nggak cuma ibunya. Jadi Pak Ustadz, lain kali parenting itu jangan hari kerja. Parenting itu weekend. Yang datang jangan emak-emak doang, bapak-bapak. Karena nanti yang akan ditanya pertama, rekam, nanti setelin di depan suami ya. Yang akan ditanya pertama oleh Allah terkait dengan anak itu adalah suami. Kenapa anaknya udah 10 tahun gak sholat? Yang ditanya suami. Kenapa anaknya perempuan udah balik gak tutup aurat? Yang ditanya suami. Kenapa anaknya udah balik tapi gak tahu cara toharoh? Yang ditanya suami. Kenapa istrinya nggak sholat? Kenapa istrinya nggak ngaji? Kenapa istrinya nggak nutup aurat? Kenapa istrinya maksiat? Yang ditanya suami. Makanya jangan kelas bunda, kelas ayah bunda, kelas orang tua. Jadi kalau di sekolah saya Pak Ustadz, parenting tuh weekend.
Kalau nggak Sabtu Minggu. Dan itu ada absennya. 1 tahun orang tua nggak hadir sama sekali dipanggil. 6 bulan nggak hadir sama sekali kena SP1 di sekolah saya. Supaya apa Pak? Supaya kita kagak capek sendiri. Iya kan? Bu, dengerin ya. Ini saya direktur perguruan Bu. Saya punya anak buah 60-an tuh guru-guru. Kalau ada yang nggak bikin RPP, kena poin. Berani-berani ngomong kasar di depan anak, saya poin. Ibu punya perencanaan nggak ngedidik anak di rumah? Ada rencana nggak? Berapa tahun anak saya harus bisa apa? Berapa tahun anak saya harus bisa apa dan seterusnya, ada nggak? Guru kalau nggak bikin perencanaan, kena poin. Jangankan dari saya direkturnya, kalau ibu tahu, kok guru teh ngajar teh asal aja sih, kok nggak pakai perencanaan, gimana sih, nggak serius amat nih guru, ibu pasti marah. Padahal kita sendiri nggak buat perencanaan. Tuh Pak, capek sendiri kan kita. Nyampe ke sekolahnya, makannya pakai tangan kanan nak, berdiri nggak boleh berdiri nak, duduk nak. Kalau bu guru ada, misalnya bu guru nih ada, anaknya makan sambil berdiri pakai tangan kiri, gurunya ada di situ. Terus ada orang tua ngelewat, itu gimana sih guru kok nggak ngingetin sih anak kayak begitu juga? Akan begitu pasti. Kalau orang tuanya ngerti. Kita di sekolah ngajarin anak untuk begini, begitu, datang ke rumah, ayahnya makan sambil berdiri, pakai tangan kiri. Jadi nanti hasil pendidikan di sekolahnya seperti apa yang dikatakan oleh Teti Kadi. Beda umur ya. Mahmud Abbas tuh nggak tahu Teti Kadi. Tahu Teti Kadi? Kan ada tuh lagunya. Seperti air di daun keladi, gitu ya. Ditanamkan akhlaknya di sekolah, tapi nggak ngeliat di rumah, nggak akan nempel Bu di otak anak. Bu guru lagi sholat diliatin banget, rukunya yang lurus nak, yang lurus punggungnya. Lagi sujud tangannya diangkat, nggak boleh seperti anjing yang ngedeprek kata Rasul. Dia. Ibu bapaknya di sholat, di rumah kagak sholat. Ibu bapaknya di rumah sholatnya ngasal, nggak negor juga ketika anaknya sholatnya nggak benar. Percuma bapak ibu guru capek-capek. Dia sih dapat pahala Bu di sisi Allah, kelar udah insya Allah. Tapi apa yang ditanamkan kepada anak itu nggak akan nempel. Maka segitiga itu harus tiga-tiganya. Orang tua, sekolah, anak itu harus tiga-tiganya. Jadi Pak Ustadz kalau di sekolah saya nih ya, kalau ada anak yang nggak KKM nih, udah diremet 2 kali, tetep aja 6,5. Berarti kapasitas dia emang segitu. Tapi kan harus KKM ya. Ayo mau dipaksa dah Bu, kudu KKM. Carikan kepala sekolah lah kalau nggak KKM. Apa yang akhirnya kita lihat? Yang kita lihat akhirnya usaha yang dilakukan oleh orang tuanya. Datang parenting nggak? Ngerjain PR akhlak nggak? Ngedampingin nggak? Komunikasinya bagus nggak sama guru? Kalau itunya bagus, 7,5 KKM beres. Nah, dilihat tuh daftar hadir parenting orang tua tuh saya lihat. Kenapa dilihat? Itu menunjukkan ikhtiar orang tuanya juga udah maksimal. Karena rapot bukan cuma nilai kemampuan anak. No. Rapot itu kumulasi kemampuan anak belajar, kemampuan guru mengajar, pendampingan dan doa orang tua dibagi 3 tuh rapot. Jadi kalau anak kok nilainya segini, jangan dimarahin dulu anaknya. Tanya dulu, kita dampingin nggak waktu belajar? Lagi dia ujian, kita berdoa nggak? Kita sholat hajat nggak waktu dia punya kesusahan? Aku tuh susah banget tahu ngerjain rumus ini tuh nggak ngerti-ngerti. Apa yang kita lakukan? Biasanya emak-emak panggil guru privat. Ajarin bla bla bla. Ada nggak yang anaknya susah dalam mengerjakan satu rumus, ibu gelar sajadah 2 rakaat? Ada nggak?
Ada nggak yang anaknya nggak mau sekolah, nggak mau makan catering, nggak mau ngerjain PR? Terus kita gelar sajadah 2 rakaat. Ya Allah, bantu anak saya ngabisin makan cateringnya karena saya nggak mau anak saya jadi saudaranya setan. Tahu? Kalau yang mubazir itu kata Allah saudaranya setan. Jadi kalau anak makan nggak habis itu masalah besar. Masalah besar, Bu. Mau gitu anaknya jadi saudara setan? Kagak mau kan? Jarang kan yang kepikiran begitu? Ayo, mulai sekarang libatkan Allah. Dan semua orang tua, nggak boleh cuman ibunya aja. Nih, kalau ibunya doang belajar, ayahnya nggak ikutan belajar, saya pernah dicurhatin sama bapak-bapak. Bu Sufi, sejak istri saya rajin ngaji, istri saya jadi pika sebelen. Tahu pika sebelen? Dulu mah ya, saya pulang kantor 6:30 biasa aja. Sekarang begitu buka pintu, ayah udah 6:30 belum sholat maghrib, cepetan gimana sih telat banget? Gak iman apa gak badan gitu. Dulu kalau mau pergi jalan-jalan. Sekarang tuh bawelnya minta ampun, Pak udah 11:30 Pak, jadi nanti kita harus lewat sana karena di situ ada masjid. Kalau kesini nggak ada masjid Pak, kita tetap harus sholat Pak. Malam-malam abis isya biasanya nemenin saya nonton, nemenin saya apa. Sekarang mah ngaji aja. Malam-malam saya colek-colek, dia lagi nangis di atas sajadah tahajud. Bener nggak tahajud? Baca Quran bener nggak? Belajar bener nggak? Ngafalin Quran bener nggak? Tapi ketika itu dilakukan dengan cara yang tidak ma'ruf, kemudian mengakibatkan suaminya merasa tersisihkan, maka suami akan berpikir bukan ngajinya yang salah, bukan tahajudnya yang salah, bukan belajarnya yang salah, tapi gue kesel gitu aja. Akhirnya tuh suami kayak bukan orang beriman. Kenapa sih tahajud mulu gitu? Kenapa sih ngaji mulu? Bahaya, Bu. Nanti istrinya naik gitu ya, suaminya nggak ngerti. Nanti misalnya nih, nanti saya ajarin ya. Misalnya diajarin apa? Cara bicara kepada anak perempuan bla 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 bla, misalnya gitu. Si bapaknya nggak ngerti, kenapa sih emang laki-laki sama perempuan sama aja ngomong aja tinggal jeplak doang gitu. Nggak nyampe. Oke boleh ya, saya ngasih saran ya, boleh ya. Karena nggak gampang nih ibu habis ngaji ngasih tahu ke suami, nggak gampang Bu. Ntar kata ibu, ayah ternyata ya ayah ya, jadi orang tua itu kita harus, ayah tuh nanti yang dipanggil Allah loh pertama. Ibu dijamin. Kata siapa tuh? Kata Bu Sufi, jangan ngaji lagi sama Bu Sufi. Gitu nanti. Dah. Sekarang saya mau tanya dulu, ibu-ibu pengen jadi punya anak soleh? Mau. Doanya gimana? Berdoa nggak jadi orang tua soleh? Gimana doanya? Sebentar. Ada yang udah bagiin buku doa saya nggak di sini? Belum. Bu Yen minta Pak Nurdin kirimin buku doa ke sini. Ada berapa ratus ini? 2000 ada? Ya 150 lah. Ambil 200. Minta digoserin sekarang. Doa untuk jadi orang tua soleh. Nggak doa tuh? Doanya gimana? Gitu. Cek saha eta teh doa. Ngarang dewek dia mah, ya kayak nape-nape sih. Berdoa pakai bahasa kita ya berdoa nggak apa-apa. Dapat pahala 1. Tapi kalau berdoanya dengan doa yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, maka selain dapat pahala berdoa, kita dapat pahala ngamalin Quran. Ada Bu, doa di dalam Al-Quran dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya kita jadi orang tua yang solih. Tong pinter kodek jadi orang tua teh. Ai budak didoakeun soleh, sorangan tengah doa ame jadi ibu yang solehah.
Tahu pinter kodek? Punten ya kalau saya nanti keluar bahasa Sundanya dah saya mah Sufi itu. Sunda pisan. Saking Sundana pakai F nggak pakai P. Nya fitnah ya tadi orang Sunda bisa nggak bisa FT ini Sufi tuh. Jadi entong pinter kodek anaknya didoain Robbi habli minas solihin, kitanya nggak berdoa supaya jadi orang tua yang soleh. Mau diajarin doanya? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Yang tahu surat apa ayat berapa saya kasih buku saya. Parsi pernah ngaji sama Bu Susi. Iya kan? Ketemu di mana? Oh, waktu itu tuh kan pasti pernah dengar dulu dari Bu Sufi karena 99,9% majelis taklim saya datengin ditanya doa untuk jadi orang tua soleh, kagak ada yang bisa jawab. Kalau ada yang bisa jawab itu kemungkinan udah pernah hadir di taklim Bu Sufi. Kagak nape-nape deh. Rabbi surat Asy-Syu'ara 83-85 buka. Saya mau bahas 2 ayat aja, 3 ayat lah ya, sama nanti surat An-Nisa ayat 9. Bu, perhatikan. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, jadikan aku, karuniakan kepadaku hukman. Apa hukman? Ilmu sampai derajat hikmah. Kalau ibu baca di terjemahannya adalah hikmah. Dalam tafsir, hikmah itu adalah ilmu. Jadi ilmu hikmah itu bukan ilmu kanuragan, ilmu napak sancang, ilmu ngalengit, bukan. Ilmu hikmah itu adalah ilmu sekali kita ngomong orang ngerti. Sekali kita suruh orang nurut, nah itu ilmunya udah hikmah. Siapa yang punya ilmu hikmah di dalam Al-Quran? Dalam mendidik anak, dia punya ilmu hikmah. Luqman Al-Hakim. Maka dia diberi gelar Al-Hakim. Karena sekali dia ngomong, anaknya ngerti, anaknya nurut. Nggak kayak kita. Kalau belum 10 kali nyuruh sholat, anak belum bergerak. Betul? Kita ilmunya belum hikmah sehingga yang keluar dari mulut kita tuh nggak mati. Mati tahu mati? Manjur. Sholat. Jawabannya apa? Entar. Iya tapi entar. Iya karena anak kita udah soleh sekolah di El Ma'mur. Entarnya karena kita belum benar. Lisan kitanya masih kotor, Bu. Kita punya ilmu, anak nggak sholat harus disuruh sholat. Nah, kita punya ilmu. Begitu keluar dari mulut kita, itu ilmu enggak hikmah. Kenapa? Dia melewati dulu yang kotor. Nih mulut masih gibah, nih mulut masih bohong, masih caci maki, masih ngejulitin orang. Maka belum sampai derajat hikmah. Yang kita minta sama Allah adalah ilmu sampai derajat hikmah. Wa alhiqni bis-salihin, dan masukkan aku ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang solih. Perhatikan, sebelum solih ilmu dulu. Itu pentingnya belajar. Ilmu dulu. Kita mau jadi orang tua solih harus punya ilmu. Ilmunya bukan ilmu receh, bukan ilmu yang didapat di Google. Ilmunya sampai derajat hikmah. Di mana kita jadi solih? Wa alhiqni bis-salihin, ya Allah, masukkan aku ya Allah ke dalam golongan orang-orang solih. Artinya apa? Mau solih itu kita perlu komunitas, perlu jamaah, perlu teman, perlu kelompok, perlu orang lain.
Gak bisa soleh sendiri. Saya mau Sufi nonton YouTube beda ayeuna mah banyak ustad-ustad yang ngajarin segala macam. Knowledge ibu bisa dapat banyak. Pengetahuan kita bisa dapat banyak, tapi al-ilm belum tentu bisa kita dapat dari nonton YouTube. Karena jalannya kita ke sini ada berkah. Duduknya kita di sini ada berkah. Saya mah ngezoom aja, jujur lamun ngezoom teh bari gogoleran, bari nggak nutup aurat, bari nyapu, bari masak, nggak ada berkah. Beda Bu kalau taklim dengan ngadeg-deg itu apa? Menuju ke tempatnya itu beda. Keberkahannya beda. Apa berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena kita untuk jadi punya ilmu, nggak cuman kita punya pengetahuan. Ilmu itu, kalau knowledge itu sudah mengubah cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara berbuat kita, itu baru disebut ilmu. Kalau hanya berupa catatan, berupa apa, itu baru knowledge. Yang kita minta itu ilmu. Kata Rasul, mana yang lebih utama, ahli ibadah atau ahli ilmu? Para sahabat jawab, ahli ibadah. Salah kata Rasul, ahli ilmu. Karena ada banyak orang yang ibadah tapi nggak tahu ilmunya. Saya cek, tahu sholat zuhur berapa rakaat? Pernah baca hadisnya? Pernah hafal hadisnya? Tuh, ibu sholat zuhur 4 rakaat tapi ibu nggak pernah tahu hadisnya kayak apa. Alhamdulillah. Jazakallah khair. 1. Jadi apa? Sebelum kita jadi orang tua soleh, kita harus punya ilmu. Dan untuk jadi soleh itu kita butuh kelompok, butuh komunitas, butuh jamaah, butuh guru, nggak bisa sendiri. Berikutnya di ayat 84, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untukku buah tutur yang baik fil akhirin, nanti kalau aku udah jauh dari mereka, kalau aku udah meninggal, ya Allah, jadikan aku buah tutur yang baik. Yang kalau anak-anak kita nyebutin kita, nginget-nginget kita, yang disebut cuman yang baik-baik. Kebayang nggak Bu, kalau anak kita meninggal terus anak kita ada yang nanya, gimana rasanya ibu kamu meninggal? Alhamdulillah nggak ada yang cerewet lagi, alhamdulillah nggak yang apa. Kebayang nggak Bu? Nauzubillahimindzalik, kalau itu yang jadi top of mind di otak anak kita, mengerikan banget. Gimana mereka nanti mau mendoakan kita? Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita punya ilmu, kita jadi orang tua yang soleh, maka kita akan jadi buah tutur yang baik. Pentingnya thalabul ilmu jadi orang tua begitu. Karena jujur, siapa yang di sini yang ngabisin 20 SKS mata kuliah menjadi ibu yang solehah? Ada? Mau nikah selesai gak kitab Tarbiyatul Auladnya Abdullah Nasih Ulwan? Selesai gak Uqudul Jen? Selesai gak kitabnya Ya Waladnya Imam Al-Ghazali? Selesai gak kitab Untuk Anakku Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Selesai gak tafsir surat At-Tahrim tentang menjaga keluarga? Selesai nggak tafsir surat An-Nisa tentang bagaimana jalan-jalan ke surga untuk perempuan dan laki-laki di dalam rumah tangga? Ada? Ya. Jujur, kita mau nikah cuman pakai perasaan. Perasaan jodoh saya deh, perasaan saya cocok deh sama dia, perasaan saya nyaman deh sama dia. Nikah yuk, ayo, progres. Abis gitu bingung pas berak borojol, ini nih gimanain? Kok anak saya nggak mau makan? Kok anak saya nggak bisa begini? Kok anak saya begini? Akhirnya kita bereksperimen, iya kan? Padahal ceritanya kita pengen punya anak soleh-solehah, tapi kita nggak mempersiapkan. Makanya tidak ada kata terlambat untuk belajar.
Saya suka ngasih rumus gini, belajar jadi orang tua tuh H-1 fase perkembangan anak. Kalau saya ngisi seminar tentang pendidikan janin, ada yang hamil di sini? Oh, wajah-wajah udah nggak hamil semuanya. Itu yang datang adalah orang-orang lagi pada hamil. Saya bilang telat ente. Harusnya sebelum hamil udah punya ilmu, begitu hamil praktekin. Saya bikin seminar komunikasi efektif dengan remaja prabalik. Yang datang emak-emak yang punya anak remaja telat. Harusnya H-1. Begitu anak kita balik, kita udah nggak gagap, kita udah tahu harus ngomong apa, harus bersikap apa. Tapi ya lumayan lah ya, daripada nggak sama sekali. Maka ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam pendidikan anak, jangan telunjuk kita ngarah kepada anak, Bu. Ngarahnya ke sini. Gue yang salah, gue yang nggak belajar, gue yang nggak prepare, gue yang nggak paham. Karena anak kita adalah tangan kita. Apa tadi yang pertama? Ilmu sampai derajat hikmah. Baru kemudian kita minta sholih. Kalau kita sholih, kita akan jadi buah tutur yang baik. Buah tutur yang baik itu nanti kalau kita udah meninggal, anak tuh mengenang kebaikan kita, mendoakan kita dan seterusnya. Ketiga di ayat 85, barulah kita berdoa, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan untukku, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Nah, kan pantas tuh ya, udah punya ilmu, udah soleh, jadi buah tutur yang baik, kesininya surga an-naim tuh pantas baru gitu. Kalau ujung-ujung kita minta surga an-naim, surga yang penuh kenikmatan, tapi kita nggak mau punya ilmu, nggak jelas jadi soleh atau enggak, nggak jelas jadi buah tutur yang baik atau enggak, terus kita minta surga. Allah tuh ngasih rumus tuh flow-nya jelas, Bu. Ilmu, soleh, baru kita akan disebut-sebut baik di dunia oleh anak-anak, oleh keturunan kita, saudara, suami, orang tua, pantaslah masuk surga. Apa PR-nya setelah ini? Berdoa supaya jadi orang tua sholih dengan surat Asy-Syu'ara ayat 83-85. Ini ada di buku doa Bu Susi. Ibu dapat buku doa dari mana? Oh, nanti saya kasih hadiah gratis. Di dalam buku itu ada doa-doa yang diawali dengan Robbana, tapi ada juga doa-doa untuk anak-anak, untuk mendoakan anak kita. Apa aja sih doa anak buat anak kita? Robbi habli minas sholihin. Terus Robbana hablana min azwajina. Terus Rabbi auzi'ni an ashkura. Terus Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Terus Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Terus ngedoain anaknya jauh dari setan enggak? Hah? Doain ya? Doanya gimana? Ngarang dewek. Tongsok ngarang heula lah dina Al-Qur'an aya oge. Cari dulu di Al-Qur'an. Bu, ngedoain anak tuh bukan cuman pengen jadi ini, pengen jadi anak soleh, qurrata ayun, lil muttaqina imaman, anak yang bersyukur, a'mala sholihan tardo, anak yang muqimah sholah gitu ya. Anak yang dzurriatan thayyiban, yang anak yang baik. Yang gak kalah penting kita mendoakan anak tuh dijauhkan dari gangguan setan. Doanya, bahkan doa ini spesifik banget, name by name, one by one. Dicontohkan oleh Sayyidatina Hannah. Siapa Hannah? Krisdayanti siapa?
Ibunya siapa dia? Neneknya siapa? Menantunya siapa menantunya? Besannya siapa besannya? Apal semua. Giliran ditanya Hannah yang ada di Al-Quran kagak hafal. Terus kita pengen punya anak soleh. Aduh. Astagfirullah. Hannah itu ibunya Sayyidatina Maryam. Siapa bu? Ibunya Sayyidatina Maryam. Bagaimana doanya? Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ini anak saya beri nama Maryam dan saya perlindungkan anak ini beserta keturunannya. Tuh anak baru brojol bu, tapi sudah didoakan anak itu beserta keturunannya. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini sunnah dibacakan ketika kita akikah, ngasih nama sama anak. Kemarin baca doa itu enggak waktu akikah? Hamil lagi ayo. Kan biar bisa ngamalin ya. Ayo hamil lagi. Enggak. Kalau kemarin ibu enggak baca doa ketika ngasih nama, maka bacakan sekarang. Setiap ibu lihat anak itu, setiap ibu ingat anak itu, setiap ibu ngebayangin anak itu pamit, "Ma, aku sekolah ya." "Iya, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lewat dia, "Wa inni sammaituhu Ihsan wa inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim." Name by name. Apal? Liur gak jejeng Bu Supi, emang karek sabara menit PR-na geus 2 Pak. Ini yang kadang saya tuh ngisi majlis taklim bukan 10-20 Bu. Udah saya list tuh ya 150-an ke atas. Dan hampir semua enggak ngeh dengan doa ini. Jadi jangan salahin anak. Anak saya teh main game melulu Bu Sufi. Anak saya tuh susah kalau disuruh sholat teh, malah main game aja, malah main HP. Kita nggak doain dia biar terhindar dari godaan setan. Game itu setannya, drakor itu setannya, chatting sama temen itu setannya. Kan sekarang setannya banyak banget Bu. Kagak bisa dirukyah lagi setannya. Iya kan? Jin di jembatan di mana lah pakai Al-Fatihah beres. Paling banter pakai Al-Baqarah beres. Tapi setan yang ada di handphone di Al-Baqarahan 10 kali kagak hilang. Doain Bu. Name by name. Satu-satu. Gak semata-mata Allah cantumkan di dalam Al-Quran kalau itu gak jadi pelajaran dan Allah ngikutin cantumin itu dengan merintahkan kepada kita, manusia turutan tuh gitu kan. Kalau gak untuk tujuan itu ngapain Allah cantumin? Makanya itu harus jadi pelajaran buat kita. Gak ada yang nanya surat apa Bu Sufi? Al-Imran 36. Baca Bu ya. Anaknya jauh. Ibu ngebayangin, wa inni sammaituha qanita wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setan yang bikin dia males sholat, setan yang bikin dia males ngaji, setan yang bikin dia nonton film porno, setan yang bikin dia lalai dalam mengerjakan tugas, setan yang bikin dia bergaul dengan teman yang tidak baik, semua itu adalah setan. Pengertian dijauhkan dari gangguan setan itu ada 2 Bu. Dia benar-benar nggak digoda setan, berarti dia pada level mukhlas. Apa? Bukan mukhlis lagi, tapi mukhlas. Kalau pada orang yang mukhlas, yang ikhlasnya tuh benar-benar ikhlas, setan nggak berani nyamperin. Tapi makna jauh dari godaan setan, bisa jadi dia digoda setan.
tapi dia punya pertahanan. Dia diajak ngerokok misalnya sama temennya, setan kan? Tapi dia punya pertahanan. Bisa jadi itu karena doa kita. Baru tahu hari ini? Alhamdulillah. Astagfirullah. Kemana Qurannya sama kan sama Bu Sufi? Terus kenapa baru ketemu sekarang? Itu pentingnya ngaji. Karena kadang-kadang itu ayat udah kelewatan sama ibu berapa puluh kali, ya. Tapi kalau enggak Allah kasih hidayah, kasih petunjuk, kita enggak tahu mutiara-mutiara di dalam Al-Quran yang bisa kita ambil. Doain ya Bu. Ini baru pembukaan Bu, saya belum materi inti nih. Udah jam 11. Dah, saya ambil cepat lagi. Semuanya buka surat An-Nisa ayat 9. Udah dibuka surat An-Nisa ayat 9. Kalau saya memahami surat An-Nisa ayat 9 ini adalah prinsip di dalam pendidikan anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah takut kepada Allah jika kamu meninggalkan keturunan di belakang kamu dalam keadaan lemah. Lemahnya bukan cuma satu perkara, tapi lemahnya dhi'afan, lemahnya banyak. Udah ketemu Bu? Satu. Wal yakhsha, kata Allah, hendaklah takut kepada Allah kalau kita meninggalkan keturunan di belakang kita. Artinya apa? Kalau kita udah mati. Kalau kita udah mati, anak kita dhi'afan. Dhi'afan itu apa? Lemah, tapi lemahnya banyak aspek. Karena kalau satu aspek dhaif. Kalau dhi'af berarti lemahnya banyak. Fisiknya lemah, ekonominya lemah, akidahnya lemah, akhlaknya lemah, ilmunya lemah. Walaupun ayat ini bercerita tentang waris sebetulnya, lemah ekonomi, tapi para ulama mentafsirkan ini lemah berbagai aspek. Jadi kalau kita khawatir, nah terus kata Allah di ayat ini, khofu alaihim, hendaklah kamu mengkhawatirkan keadaan anak-anakmu kelak. Jadi kalau kita khawatir, ya Allah khawatir anak saya kalau saya udah meninggal mereka nggak sholat, itu harus karena kita takut pada Allah. Khawatir anak kita nggak punya penghasilan, lemah ekonomi, tapi kekhawatiran itu harus karena kita takut kepada Allah. Bukan karena mikir, aduh anak saya khawatir gajinya kecil, nanti kalau gajinya kecil saya udah tua siapa yang biayain. Bukan. Wal yakhsha, hendaklah karena takut kepada Allah. Jadi sekarang kita latih anak kita supaya mandiri karena kita takut kepada Allah. Kita latih anak kita supaya rajin ibadah kita karena takut kepada Allah. Jangan berpikir supaya nanti di hari tua saya tiis celi herang mata. Tahu? Tahu nggak? Orang Padang ya. Wajahnya Padang banget. Tiis celi herang mata tuh adem, didengar enak, yang dilihat enak. Bukan. Kalau kita sekarang mendidik anak sebaik-baiknya bukan karena kita pengen nyaman di hari tua, enggak. Karena kita takut kepada Allah. Nah, setelah itu Allah ngasih rumus kepada kita. Ini berikutnya Bu. Ini yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita lakukan? Wal masyair. Faliyat takullah. Mana tadi?
rumus pertama di dalam mendidik anak adalah yang pertama kata Allah, yattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Perhatikan ibu di Quran ibu, itu di atas taknya ada tasdid, betul? Betul nggak? Falyattaqullah. Kalaupun nggak ada tasdid, artinya tetap sama. Maka bertakwalah kepada Allah. Tapi begitu ada tasdid, itu artinya bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang terbaik. Karena ada tasdid. Itu bahasa Arab dahsyatnya kayak gitu. Waladolin dengan waladolin, maknanya beda. Waladolin dan bukan juga orang-orang yang sesat ya Allah. Tapi kalau dolin itu artinya orang yang sesat banget dan gak mungkin balik lagi. Itu arti makna tasdid, Bu. Jadi artinya kalau kita takut kepada Allah lalu kita khawatir dengan keadaan anak kita nanti, maka bertakwalah kita kepada Allah dengan ketakwaan terbaik. Bukan sekedar ngandelin sholat 5 waktu, bukan sekedar ngandelin saum Ramadan, bukan sekedar ngandelin zakat fitrah, tapi di atas itu falyattaqullah. Rumus pertama adalah takwa. Nah, implikasinya apa? Implikasinya kalau kita takwa kata Allah, kalau kita takwa, wa yaj'al lahu makhrajan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan mengeluarkan dia dari masalah-masalahnya. Ketika anak kita susah disuruh sholat, masalah enggak? Maka kunci yang pertama adalah takwa kepada Allah. Ada di sini yang anaknya macet di Tahsin, jilid sekian, halaman sekian. Macet berapa minggu ada? Apa yang dilakukan? Hah? Gimana sih Pak Guru? Kok anak saya nggak bisa? Di rumah mah bisa tahu Pak. Kenapa di sini Bapak kali ngajarnya nggak bener? Enggak. Saya diajarin guru saya. Kalau ada yang gitu, gelar sajadah. Lapor sama Allah. Guru itu wasilah yang memudahkan Al-Quran itu mengendap di hati kita dan anak-anak kita tuh Allah. Saya praktekkan ini Bu sampai sekarang. Pokoknya kalau ada masalah sekecil apapun saya lapor dulu sama Allah. Anak sakit, suami sakit, sebelum apa-apa sholat dulu 2 rakaat. Kata Rasul, kalau kamu punya sebuah keinginan, punya sebuah hajat, mintalah sama Allah dengan sholat 2 rakaat. Saya pernah ditegur lah, anak saya nggak bisa buang air 4 hari. Mak anaknya nggak bisa buang air ngapain? Minum Yakult nak, minum yogurt, minum makan tomat, papaya, terus apa laktobe, segala rupa lah ya. Gitu gak? Saya juga sama, saya lakukan itu 4 hari gak keluar-keluar. Saya ada baru, saya bilang ada yang salah. Karena udah semua saya lakukan, anak saya gak BAB juga. Saya waktu itu pulang dari Tayeng, kayaknya ada itu. Pulang dari perjalanan jauh dari Jawa, akhirnya saya berhenti di tengah jalan di rest area. Saya suruh anak saya sholat 2 rakaat, saya sholat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah berikan kemudahan anak saya untuk mengeluarkan kotoran dari perutnya. Agak-agak gimana gitu ya di masjid minta Saya bilang sama anak saya, lihat nak, betapa lemahnya manusia, hatta untuk mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya sendiri, gak bisa. Padahal udah pakai segala macam kalau Allah gak berkehendak, gak bisa. Sholat nak, saya bilang, sujud minta sama Allah yang menguasai perut kita.
Ini yang jarang kita lakukan ya Bu ya. Saya ibu mah nggak bisa benar-benar. Ya jauh beda. Udah. Setelah itu nggak berapa menit kemudian keluar dari rest area. Abi, abis ini ada rest area, berhenti ya. Aku mules. Saya tidak sedang bercerita tuh kan gue gitu loh, enggak. Saya sedang bercerita betapa besar kuasa Allah atas anak-anak kita. Kita nikmatnya, dia nggak buang air besar. Kita cuma bisa beliin pepaya lah, tomat lah, yogurt lah, air putih lah, segala macam. Tapi Allah nggak berkehendak karena kita mintanya sama tomat, kita mintanya sama pepaya. Kata Rasul di dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah, kalau kamu punya masalah, kamu selesaikan tanpa meminta kepadaku, silahkan selesaikan sendiri dan aku angkat tangan. Ini yang jarang kita lakukan. Maka wal yattaqullah, mendidik anak tuh takwa dulu kitanya. Baru yang kedua kata Allah, wal yaqulu qaulan sadidan. Yang pertama adalah takwa kepada Allah itu kaitannya dengan keimanan, transendensi, dan ibadah dan seterusnya. Yang kedua adalah qaulan sadidan. Apa itu qaulan sadidan? Perkataan yang benar, perkataan yang tegas. Apa maksudnya? Ini ngomongnya tentang skill. Benernya tuh gimana sih kalau ngomong ke anak perempuan? Yang bener tuh gimana sih kalau kita mau ngasih tahu anak bahwa dia tuh udah balik? Yang bener tuh gimana sih ngelurusin anak yang mulai berbohong? Yang bener tuh gimana sih kalau kita menegur anak di depan orang? Itu kan semua perlu ilmu. Nggak pakai ilmu pukul rata. Yang penting diomongin, yang penting dicarekan. Perlu ilmu. Ya kan? Coba sekarang. Anak ibu kelas 4 SD nanya, "Mama, porno itu apa?" Ibu mau bilang apa? Kan harus ngomong yang benar. Iya kan? Benernya tuh gimana? Mama, Allah tuh di mana sih? Ibu mau jawab apa? Kenapa aku harus sholat, mah? Kenapa aku harus bisa ngaji? Kenapa aku nggak diajarin bahasa Inggris dulu, malah ngaji dulu? Kita harus jawab dengan qaulan sadidan. Dan itu butuh ilmu. Nyambung nggak sama yang ini? Nyambung nggak? Nyambung. Butuh ilmu. Emang kenapa Bu Sufi anak laki-laki dan perempuan emang beda? Mendiri rek ngomong mah ngomong weh. Kagak. Laisa dzakaru kal unsa, kata Allah. Beda laki-laki ame perempuan. Yang bilang siapa? Allah. Kalau beda laki-laki dan perempuan berarti ngomongnya juga beda. Iya kan? Gimana sih cara memerintah ke anak laki-laki dan perempuan? Beda. Kalau ibu nyuruh anak laki-laki ibu, ambilin keju di kulkas. Anak laki-laki akan begini bu, buka kulkasnya. Gak ada mama. Jangankan anak laki-laki, suruh suami buka gitu, pasti suami bukanya gini. Gak ada di kulkas, gak ada keju. Anak laki-laki gak akan begini. Keju, gak akan. Karena anak laki-laki pandangannya gini nih, set. Buktinya kalau ibu pergi kalau perempuan, kalau laki-laki gini, kalau perempuan gini. Kalau ibu ke pasar, ke mall, mau beli garam, pulang jadi apa?
garam, sepatu, daster, panci, brokoli, jeruk, segala macam. Mau beli garam. Mikirnya ngaran cabang. Iya besok kan mau bikin sop ya, brokoli yang ada, beli brokoli. Daster itu lagi diskon, ya Allah warna kesukaan aku lagi daster. Panci ajaib di rumah belum punya panci. Itu perempuan. Tapi jangan salah, itu bukan karakter buruk kok selama wajar-wajar saja. Tapi kalau ulah lebay emang buruk. Apa-apa juga kalau lebay emang jelek. Hasilnya apa? Dengan cara berpikir yang begitu, hasilnya emak-emak dalam 1 jam bisa mengerjakan 10 pekerjaan. Ya kan? Masak, muterin cucian, masak nasi, kita masak, mandi, si tetehnya ngerjain PR. Iya itu 3 tambah 5 tuh 8 Kak. Terus sambil balas, sambil ngelihat status WA orang juga bisa. Tuh mama. Jadi beda Bu sama laki-laki. Jangan harap nanti suami ibu bilang, ayah pulang jam berapa? Jawabannya apa? Angka 5 doang. Kesel gak? Jangan, ibu harus sujud syukur. Yes, laki gua maco. Karena itu laki-laki banget. Coba kalau bapak jawabannya gini, ayah pulang jam berapa? Kayaknya ayah teh pulang jam 5 mah, soalnya ini di kantor tuh lagi banyak kerjaan banget. Tadi ada tamu, terus tamunya teh bawel banget. Ibu harus tanda tanya, si bapak kenapa jadi melehoy begini? Beda. Kaulan sadi. Teman saya ngajarin saya mendapat pelajaran dari teman saya. Anaknya perempuan SMA pulang sekolah, mama tadi aku ciuman sama pacar aku. Kalau anak ibu, Bu Sufi 5 menit lagi. Saya mah punya ilmu terawang. Kalau anak ibu gitu datang-datang pulang sekolah, mama aku tadi ciuman sama pacar aku, ibu mau gimana? Ceramah 10 episode. Temen saya ini keren banget. Anaknya datang, apa yang dia bilang? Terima kasih kakak sudah jujur sama mama. Diapresiasi dulu Bu kejujurannya. Tapi mama shock banget. Karena itu dosa besar nak. Mama shock. Beri mama waktu untuk menenangkan diri. Kamu masuk kamar, sholat tobat. Setelah kita tenang, kita bicara. Keren banget kan? Qaulan sadidan. Bener cara ngomongnya. Pas abis ngobrol, dia nggak bilang, kenapa atuh kakak teh melakukan itu teh dosa atau itu teh zina, nanti ayah kamu digemot di neraka. Kagak. Anak tuh udah tahu, nggak usah diumumin. Apa yang ditanya sama ibu itu? Mama boleh tahu nggak ceritanya gimana? Perasaan kamu gimana saat itu? Menurut kamu yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Gak baik mah. Terus sekarang kamu mau gimana? Mau meneruskan itu atau mau menghentikan itu? Gak mau mama, aku juga tahu itu teh dosa. Aku berjanji gak akan lagi. Terus apa yang bisa mama bantu? Mulai besok mama harus jemput aku. Karena kejadiannya biasanya kalau pulang sekolah. Oke siap, mulai besok mama jemput pulang sekolah. Coba kalau kita, pokoknya mulai besok mama jemput kalau pulang sekolah. Sama nggak outputnya? Beda. Kayak sama kan? Pokoknya besok, mulai besok sekolah dijemput sama mama. Sama kan? Yang beda apa? Prosesnya. Sehingga prosesnya beda, outputnya beda rasa. Kalau anak itu, mama tadi aku dicium pacar. Apa? Pokoknya mulai besok gak ada keluar kecuali diantar mama. Rasanya gimana tuh anak? Dia akan cari cara, 1000 cara. Gimana caranya supaya saya bisa keluar tanpa diantar si mama. Itu. Tapi kalau
insight itu muncul dari dia, kita nge-guide aja perasaan kakak gimana. Menurut kakak itu gimana, baik atau tidak baik. Terus kakak sekarang mau gimana? Mama bisa bantu apa? Keren banget, saya sampai cengok. Ya Allah, gak gue banget. Belajar Bu. Qaulan sadida. Ini baru satu qaulan Bu. Di dalam Al-Quran ada 7 qaulan. Qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, qaulan balighan, qaulan layyinan, qaulan maisuran, qaulan kariman, qaulan saqila, qaulan azim. 8. Baru satu nih qaulan sadidan. Berarti berikutnya ada 7 episode lagi. GR, siapa yang mau undang Bu Sufi lagi? Baru sekali aja PR-nya udah banyak. Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Al-Imran 36, dan ibu harus merinci di sini. Yang disebut dengan takwa itu apa? List sama ibu dan suami, takwa teh naon, terus checklistin. Yang berikutnya adalah list qaulan sadidan kita apa? Nasihatnya yang mau kita sampaikan apa? Masalahnya apa? Ngomong yang benernya gimana? Capek kan? Udah datang nggak bukunya? Belum? Ah, bukan rezeki batu. Saya punya buku tuh, buku kumpulan doa. Terakhir. Boleh nggak nambah lagi terakhir? Boleh, yang panitia siapa? Jawab aja. 5 menit lagi deh, 5 menit lagi Bu. Tadi kita berdoa supaya anak kita soleh, anak kita baik, ahli sholat, bla 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 dan seterusnya. Tidak boleh lupa dalam mendidik anak kita harus mendoakan negaranya. Mendoain Indonesia kan? Pantesan Indonesia gini-gini banget, dah ibu nggak ngedoa. Ini dicontohkan Bu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyimpan putranya di lembah Mekah, beliau tinggalkan, beliau berdoa, Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala, dari kemusyrikan. Dijamin gak anak keturunan kita tauhidnya sampai mati? Gak ada jaminan. Dijamin gak anak kita gak ketularan ateis yang sekarang jadi trennya anak muda? Hati-hati Bu. Sekarang banyak anak-anak SMA, anak-anak kuliahan ateis. Sholat, ya masuk ke kamar. Udah ibu gak cek. Pergi dia sekolah terus sampai sore. Maghrib pulang, sholat, ya masuk kamar terus. Ibu nggak pernah tahu anak itu sholat, tiba-tiba dia pasang status gue ateis. Ada? Ada. Maka doain negeri ini biar aman. Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam.